Lanjut ke video yang kedua, yaitu untuk akad murabahah, yaitu alternatif jika pelunasan di setiap periode jangka waktu pembiayaan 3 bulan. Nah, cicilan per bulannya 20 sekian misalnya. Nah, ini berarti kita pakainya gimana ini ya? Ini kita pakainya di sistem di di penyaluran pinjaman ini Pak Yul. Nah, kemudian pembayarannya tentunya yang 12% ini dibagi 3, berarti per bulan kita ada jasa bagi hasilnya 8%. Jasa bagi hasil bukan berarti bunga ya, itu berarti bagi hasil dari laba yang disepakati ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di penyaluran pinjaman, karena dia membayarnya konstan, nih 20 juta 66 sekian. Nah, berarti kan yang 12 juta ini 24% ini dibagi 3, berarti per bulannya kan 8% tuh. Nah, ini kita misalnya nih kita hapus dulu ya. Ini kemarin sudah saya simulasikan. Nah, ini kita coba hapus dulu. Kita tambahkan misalnya tanggal berapa? 2 ya. Nah, ini jangan lupa dicentang nih Pak Yul ya. Kalau udah ngisi tanggal ini dicentang, posting ke kas ini. Kemudian cari Pak Ahmad ini. Nah, oh ya, untuk mengisi data Pak Ahmad nih di data KK, data nasabah ini kalau nggak bisa, ini gini ya, balik dulu. Nah, di data KK ini, eh, nah kita sebelum masuk ke penyaluran pinjaman kan harus ada data nasabah dulu lah. Ini data KK ini. Nah, misalnya kalau nggak bisa cukup diisi gini nih, Pak. Nah, diisi apa namanya kayak ini. Nah, ini diisi strip gini aja nggak apa-apa. Yang penting harus ada. Nah, kemudian ini disimpan gitu. Nah, kemudian data nasabah juga. Nah, ini diisi aja nomor kakaknya sesuai yang dibikin tadi kan cuma di strip gitu ya, di strip. Nah, nggak tahu di strip, nah gitu aja. Nah, kemudian kalau ini yang identitas ini udah pindah ke sini, ini masuk ke desa ini gitu aja. Nah, ini kemudian lanjut yang diisi ada yang di blok-blok ini yang hanya diisi ini aja. 0 gini aja. Ya di strip-strip semua nggak apa-apa. Kalau yang ada pilihan ya dipilih gitu. Kemudian kalau halaman ini udah pindah ke sini, ini juga kalau nggak tahu di strip aja ya seperti itu. Kemudian kita ke penyaluran pinjaman. Nah, ini kita klik tambah, kemudian masukkan misalnya tanggal 2 Januari ya. Ini jangan lupa dicentang posting ke kas. Nah, kemudian cari ini Pak Ahmad, kemudian klik OK. Nah, alokasi pinjamannya tentunya kita hanya meminjamkan berapa tadi ya, harga belinya ini ya 50 juta. Tapi nanti di saat pelunasan atau di saat apa namanya tuh pembayaran. Nah, itu kan yang 50 juta itu juga nanti kan keluar alatnya tuh. Nah, nanti ada caranya. Jadi nanti kita tinggal sisanya 4 juta. Jadi kita pertama yang dipinjam itu 62 juta. Kemudian kita untuk beli beban pembiayaan tuh 50 juta. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita caranya masukkan dulu. Ini kita berarti yang dipinjamkan berarti total nih 62 juta. Oh, kok 62 juta. 50 juta alokasi pinjamannya ya. Jangka waktu 3 bulan. Nah, ini kan berarti yang 24 ini 12 juta ini berarti kan dibagi 8. Berarti 8%. Nah, kan 4 juta sekian. Nah, ini kan cicilannya sekian. Nah, kemudian kita simpan. Nah, berarti kita meminjamkan 50 juta aja. Nah, karena yang ini jadi laba.
Nah, nanti di akhir periode pelunasan kan kita dapatnya tuh 62 juta. Nah, padahal kita ngeluarkan uang 50 juta. Nanti seperti ini. Nah, setelah kita bikin ininya, kalau kita lihat di neraca, oh ini tadi saya sudah melakukan simulasi yang lain. Jadi kita pokok pinjaman nasabahnya ada 50 juta nih dipinjamkan. Gitu ya. Nah, kemudian di penyesuaian pembayaran. Setelah mulai dibayarkan 3 bulan itu, nah tentu bayarnya bulan Februari kan, pertama. Bulan Februari misalnya tanggal 5, cari nomor kontraknya Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad bayarnya harusnya 20 juta 66.700 ya, selisih dikit lah. 20 juta 66.700. Nah, oke, kemudian simpan. Kalau misalnya mau persis seperti itu ya ini diisi bayarnya 6667 nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan nggak mungkin bayar segitu ya 66.700. Kemudian simpan. Nah ini Pak Ahmad bayar di bulan pertama. Kemudian ke bulan kedua sama tambah lagi. Bulan Februari kemudian bulan Maret bayar. Pak Ahmad bayar sama 20 juta 666.700. Nah, gini cicilan kedua, kemudian simpan. Kemudian nih bulan ketiga pelunasannya ya. Tentunya bulan April ya, misalnya tanggal 9. Nah, gini 20 juta 666.700. Ya, kemudian kita simpan. Nah, ini asumsikan Pak Ahmad nih udah lunas, kita lihat di LPP-nya. Nah, ini LPP-nya sudah lunas, ya, kelebihan 100 rupiah, nggak apa-apa ya. Kemudian, uang yang 50 juta ini kan sudah modalnya dikembalikan ke modal tadi, pokok pinjaman nasabahnya. Nah, itu kalau di akhir bulan, misalnya kalau per bulan nanti kita saat contohnya. Nah, ini di akhir bulan asumsikan sudah lunas ya. Nah, kita bisa masukkan di akhir bulan atau per bulan data ininya. Berarti kita dapat pokok 50 juta, bagi hasilnya 12 juta atau labanya. Nah, mungkin bagi hasilnya bisa diganti laba atau apa gitu ya. Nanti bisa diganti. Nah, tapi ini kan berdasarkan kesepakatan di awal, bukan laba pokok yang wajib gitu, enggak. Jadi kita terimanya 62 juta. Berarti yang 50 ini balik ke pokok, yang 12 balik ke pendapatan. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi kas masuk. Ini misalnya dilakukan setelah di pelunasan, umpamanya di tiap bulannya juga bisa. Di tiap bulannya tentu yang dimasukkan ke kasnya hanya berapa tuh 16,66667 ini masuk ke pokok, ini masuk ke pendapatan kalau per bulan. Nah, gitu ya. Nah, ini kita langsung aja per akhir bulannya aja di April tanggal 8 apa tanggal berapa tadi itu. Nah, masuk ke kas unit simpan pinjam. Kemana yang modal pokok tadi? Yang 50 juta masuknya ke sini. Nah, ini pelunasan apa tadi? Biaya mesin depo atas nama Ahmad misalnya gitu ya. 50 juta, asumsikan 50 juta. Kalau per bulan kita masuknya ini yang 16 juta ini, yang 16 juta ini masuknya ke apa namanya tuh? Ke modal, ke akun ini pokok pinjaman nasabah. Nah, yang ini sebagai pendapatan. Tuh. Karena kita langsung lunas ya, ini kita langsung lunasi aja. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan. Nah, ini udah yang 50 juta. Kemudian kas masuknya juga yang 12 juta tadi masuk ke pendapatan. Masuk ke pendapatan. Pendapatan. Nah, misalnya pendapatan dikasih jasa bagi hasil atau pendapatan apa lain-lain apa sewa kios, pendapatan apalah tadi ya. Itu kasih nama aja yang cocok. Nah, ini misalnya ini kayak pendapatan lain-lain, yaitu apa tuh laba jual
mesin depo air atas nama Ahmad misalnya. Berapa? 12 juta. Nah, kalau per bulan ya ini jual mesin depo air 4 juta gitu, ya kan? Ditambah. Nah, kemudian simpan. Nah, ini sudah. Nah, kita bisa dilihat di neracanya. Mungkin nanti di LPP ada selisih 100 rupiah. Tapi ya nggak apa-apa 100. Nah, ini yang pokok pinjaman nasabahnya kan sudah 0. Nah, uang kita sekian, kita sudah ada laba. Nah, ini tadi saya masukkan ada peminjaman yang lain 30 juta, itu nanti saya hapus dulu aja, bentar. Nah, tadi saya transaksi yang sudah saya simulasikan tak hapus dulu. Ini sewa kios nih. Nah, ini simulasi yang untuk ijaroh ini ya. Nah, sekarang kita lihat di neraca. Nah, kita sudah punya nih 112 juta. Ini sudah lunas. Kasih pinjaman nasabahnya sudah lunas. Kita punya uang 112 juta. Nah, gini ya. Nah, oke, seperti itu Pak Zul ya. Sama hasilnya juga 12 juta. Nah, jadi kita tadi meminjamkannya 50 juta harga mesinnya itu. Kemudian laba yang disepakati 12 juta dibagi 3. Kemudian harga jualnya 62 juta. Nah, kita totalnya, maksudnya kita total terima 62 juta dari Pak Ahmadnya gitu ya. Karena disicil. Oke, demikian. Bisa dipahami Pak Zul untuk yang akad apa namanya nih? Murabahah yang dengan alternatif ini. Udah bisa ya. Oke, kita lanjut ke akad ijaroh. Nah, daripada nanti videonya kepanjangan, nanti dibikin di video yang berikutnya. Gitu ya. Terima kasih. Nanti dilanjut ke video yang berikutnya.